Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-47 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pembahasan berikutnya Kitab As-Sayd. Kitab Sayd, hewan buruan. Di dalam pembahasan ini di dalam kitab ini ada 7 pembahasan. Pertama adalah definisi As-Sayd. As-Sayd masdar dari sada yasidu saydan. Yang maknanya adalah memburu. Kemudian sayd ini digunakan untuk hewan yang diburu. Digunakan untuk hewan yang diburu. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakannya untuk hewan yang diburu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh as-sayd sedangkan kalian dalam keadaan berihram. Iya. Jadi as-sayd ini ada 2 penggunaan, bisa bermakna perbuatan sayd, memburu hewan buruan, hewan liar yang bisa dimakan, yang tidak ada pemiliknya. Dan sayd bisa digunakan untuk hewan buruan itu sendiri, hewan yang ditangkap itu. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan kewajiban untuk menyembelihnya bila memungkinkan. Nah, jadi secara umum bahwa sayd, pemburuan, adalah salah satu hal yang diperbolehkan dan cara untuk menghalalkan hewan yang ditangkap. Di sini Ibnu Qudamah terangkan beberapa etika berkaitan dengan masalah hewan buruan ini. Kata beliau, kullu ma amkana dhabhuhu min as-sayd lam yubah illa bi dhabhihi. Setiap hewan buruan yang memungkinkan untuk disembelih, maka hewan buruan itu tidak diperbolehkan kecuali dengan menyembelihnya. Jadi kalau misalnya hewan buruannya ditangkap dalam keadaan masih hidup, maka kewajibannya adalah menyembelihnya. Sebab masih memungkinkan untuk disembelih. Dan ini berdasarkan hadits Adi bin Hatim, riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbak fadhkur ismallah alaihi, fa in amsaka alayka fa adrakathu hayyan fadhbahhu, wa in adrakathu fa in adraktahu hayyan fadhbahhu, wa in adraktahu qad qutil fa lam ya'kul minhu fakulhu." Kata beliau, apabila engkau mengirim anjingmu yang terlatih, dan engkau sudah menyebut nama Allah terhadapnya, lalu anjing itu menangkap hewan buruan untukmu, dan kamu masih mendapati hewan buruan itu dalam keadaan hidup, maka sembelihlah. Kalau engkau mendapatinya dalam keadaan telah terbunuh, belum memakan sesuatu, maka makanlah. Baik, jadi sini diterangkan di dalam hadits, kalau hewan buruan didapati dalam keadaan masih hidup, masih memungkinkan untuk disembelih. Sebab ini asal di dalam penghalalan, di dalam zakah, adalah dengan cara disembelih, sebagaimana yang telah berlalu. Iya. Kalau tidak memungkinkan lagi disembelih dan sudah dibunuh oleh hewan terlatih ini,
maka tidak ada masalah. Nah, tapi dengan syarat hewan itu tidak memakan sesuatu dari hewan itu. Karena kalau hewan terlatih yang memakan sesuatu dari hewan itu artinya dia memburu untuk dirinya sendiri, bukan untuk tuannya. Kalau dia memburu untuk dirinya sendiri, tidak halal. Ini akan datangnya penjelasannya. Nah, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang menyebutkan beberapa syarat penghalalan hewan buruan. Kata beliau, wa ma ta'addara dabhuhu famata, apa yang tidak mungkin untuk disembelih dan dia mati, famata bi aqrihi, mati dengan dilukai, halla bi syurutin sittatin, maka hewan tersebut menjadi halal dengan 6 syarat. Ini penyebutan 6 syarat global penghalalannya. Beliau sebutkan dulu secara global 6 syarat. Kemudian beliau rinci, beliau katakan dzakarna minha salasatan fid dzakah. Kami telah sebut 3 syarat di mana? Di bab dzakah. 3 syarat di bab dzakah itu sama dengan 3 syarat penghalalan sayd. Apa yang sudah berlalu di bab dzakah? 3 syarat. Yang pertama, ahliyatul mudzakki. Yang kedua, menyebut nama Allah. Yang ketiga, nah, dia memburu dengan jarih, dengan hewan yang terlatih menangkap, atau dengan sesuatu yang muhaddas, dengan benda tajam, sesuatu yang tajam. Nah, dan dari benda tajam di pembahasan buruan, sama kalau dia membidiknya sekarang dengan senapan angin, ya, atau yang semisal dengan itu, maka itu masuk di dalam pembunuhnya dengan benda tajam. Baik, jadi 3 syarat sudah berlalu. Sisa di sini Ibnu Qudamah tambah syarat, 3 syarat yang lainnya. Tabli warabi dan yang keempat. Yang keempat bersama 3 yang sudah berlalu di pembahasan zakah. Ar-rabi ayakun al-jarih as-sa'id mu'allam. Hendaknya al-jarih, ya, hewan pemburu yang melukai itu, as-sa'id, ya, seperti anjing terlatih, atau seperti burung elang, atau hewan yang lainnya semisal dengan itu, yang jelas dia terlatih. Nah, mu'allaman, dia harus terlatih. Sudah diberikan latihan. Dan ini persyaratan, tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Iya. Apa yang kalian ajarkan dari al-jawarih, dari hewan-hewan jarih itu. Sini takbirnya jarih, ya. Dan jarih artinya melukai. Dia bisa melukai. Nah, dia bisa menangkap hewan buruan dengan melukainya. Ini seperti anjing, burung elang, dan semisal dengannya. Mukallibin, ya, dalam keadaan anjing ini sudah terlatih, terdidik, ya, di dalam menangkap, di dalam membunuh, ya. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kalian ajarkan mereka apa yang Allah ajarkan kepada kalian. Jadi ini syarat yang keempat. Hendaknya al-jawarih ini muallamah. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan
Ya, syarat hewan jarihan. Dan bagaimana bentuk keterlatihannya. Jadi hewan yang sebagai hewan pemburu, dia terlatih. Apa yang dimaksud dengan terlatih itu? Kata beliau, wa huwa ma yastarsilu idza ursil. Iya. Wa yujibu idza du'i. Yaitu apa yang hewan yang terlatih adalah hewan yang dia pergi kalau diputus. Kita diperintah pergi, dia pergi. Wa yujib idza du'i. Dan dia menjawab kalau dipanggil. Disuruh memburu, dia pergi. Dipanggil, dia datang. Nah, ini mana dia terlatih. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yu'tabaru fil kalbi wal fahdi khassah annahu idza amsaka lam ya'kul wa lam yu'tabar dhalika fit ta'ir. Khusus pada anjing dan singa. Iya. Secara khusus, kalau misalnya dia punya singa terlatih, secara khusus apabila dia menangkap, tidak boleh dia memakan. Tidak boleh dia apa? Memakan. So, kalau dia memakan, itu artinya dia memburu untuk dirinya sendiri. Dan tidak dihalalkan bagi tuannya, pemilik hewan tersebut. Nah, wala yu'tabaru dzalika fit ta'ir, dan itu tidak disyaratkan pada burung. Ya, karena memang dimaklumi burung itu dia menangkap, mematuk. Jadi kalau ada sesuatu yang terikut padanya, maka itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena itu tidak disyaratkan pada burung, dia tidak boleh memakan. Tidak disyaratkan. Ini hanya disyaratkan pada anjing dan apa? Singa saja. Iya, yang semisal dengan itu. Baik. Jadi ini ketentuannya ya. Sekali lagi, sifatnya dari anjing yang terlatih, kalau dia diutus, dia pergi. Kalau dipanggil, dia datang. Kalau dipanggil, dia datang. Nah, ini diambil dari sabda Nabi SAW, "Idza arsalta kalbakal mu'allam." Kalau kamu mengutus anjingmu yang terlatih. Anjingmu yang terlatih. Nah, disyaratkan pada anjing dan singa, dia tidak memakan. Karena memang di dalam Al-Quran tidak disebut mereka memakan. Hanya disebut menangkap saja. Fakulu mimma amsakna alaikum. Makanlah dari apa yang mereka tangkap. Ya, sebab hewan-hewan terlatih ini hanya menangkap saja. Kata beliau, rahimahullah, al-khamis, syarat yang kelima. Iya. Sini dicetakan as-tsani ya. Jadi, tsani kalau dihitung dari apa? Dari dua syarat tambahan yang disebut di sini. Tapi kalau dihitung dari keseluruhan, bersama di pembahasan zakah, berarti dia sudah syarat keberapa? Syarat yang kelima. As-tsani yang kedua, ayursal as-sa'id lis-sayd. Fa in istarsala al-kalbu bi nafsihi lam yubah sayduhu. Ini syarat yang keberapa? Yang kelima, si sayd ini dia diutus untuk memburu. Adapun kalau dia pergi sendiri, maka tidak dibolehkan buruannya. Tidak diperbolehkan. Iya. Nah, ini insya Allah akan disebutkan nanti oleh Ibnu Qudamah hadits Adi bin Hatim di dalam hal ini. Nah, jadi dia dikirim. Kalau dia pergi sendiri, menangkap sendiri itu artinya dia tangkap untuk dirinya sendiri. Iya. Kecuali kalau misalnya anjing itu dia pergi menangkap sendiri untuk dirinya, begitu tuannya melihat, kemudian tuannya memerintah supaya melanjutkan menangkap, kemudian si anjingnya semakin kencang berlari, ini tidak ada masalah ya, masuk di dalam dia yang menyuruhnya. Iya. Hanya saja di sini diharuskan anjing tersebut ketika dilepas dia membaca apa?
membaca basmalah atau membaca tasmiyah sebagaimana yang telah berlalu. Kemudian syarat berikutnya, as-salits yang ketiga, ayaqsid as-sayd. Dia memaksudkan sayd, memaksudkan memburu. Nah, fa in arsala sahmahu liyusiba bihi gharadan aw kalbahu wa la yara saydan fa asaba saydan lam yubah. Andai kata seorang melepas panahnya untuk suatu keperluan, atau dia lepas anjingnya untuk suatu keperluan, dan dia tidak melihat ada hewan buruan. Ternyata panah atau anjing itu mendapatkan hewan buruan. Ya, lam yubah. Maka di kondisi yang seperti ini tidak dibolehkan. Misalnya dia tembak, misalnya dia panah sesuatu, ya. Ternyata kena burung yang lewat. Nah, maka di sini tidak halal burung tersebut. Sebab dia tidak memaksudkan untuk apa? Sayd. Dia tidak memaksudkan. Jadi syaratkan harus ada maksud. Ya. Dengan ini selesai sudah berapa? 6 syarat. Dari pembolehan sayd. Ya. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bila ada hewan lain atau benda buruan yang terikut di dalam sayd itu. Kata beliau, "Wa mata syaraka fi as-saydi ma la yubahu qatiluhu." Kapan bersyirikat di dalam sayd hewan yang tidak diperbolehkan buruannya. Nah, misal ayyusharika kalbahu aw sahmahu kalbun aw sahmun la ya'lam mursilahu aw la ya'lam annahu summiya alayhi. Nah, ramahu bisahmin masmumin yu'inu ala qatlihi aw ghariqa fil ma' aw wajada bihi atharan ghayra athari as-sahmi wal kalb yahtamilu annahu mat bihi lam yahil. Ini beberapa keadaan yang tidak dihalalkan. Ya, hewan buruan itu. Yang pertama, kalau dia kirim di dalam pemburuan anjing terlatihnya misalnya, tadi dia telah lepas panahnya. Setelah itu dia ketemukan hewan buruan sudah mati. Hanya saja di sekitarnya ada anjing lain selain daripada anjing miliknya yang terlatih. Ya, maka di keadaan yang seperti ini tidak halal dia memakannya. Demikian pula kalau misalnya dia sudah memanah hewan buruan, ya, dia ketemukan hewan buruan itu sudah mati. Tapi dia dapatkan di situ ada panah yang lain selain dari panahnya. Maka di sini tidak halal dia memakannya. Sebab dia tidak tahu siapa yang melepasnya. Ya. Atau ada panah itu, tapi panah ya tidak diketahui apakah dia membaca basmalah atau tidak, membaca tasmiyah atau tidak. Iya. Ini juga tidak halal. Baik, karena tidak diketahui siapa yang membunuhnya, apakah panah dia atau panah orang tersebut. Demikian pula kalau dipanah dengan panah yang beracun, yang membantu membunuhnya. Ya, kalau pakai panah beracun, maka di sini dia mati bukan karena panah. Mungkin dia mati karena apa? Karena racun. Ini tidak halal untuk dimakan. Demikian pula kalau dia tenggelam di air, ghariqa fil ma'. Dia tenggelam di air. Sebab tidak diketahui dia mati karena buruan dari kena panah atau kena hewan buruan atau mati karena tenggelam, tidak diketahui. Ya, maka yang seperti ini tidak halal. Demikian pula kalau didapati pada hewan buruan itu suatu tanda selain daripada tanda panah dan anjing terlatih. Misalnya diketemukan di kepalanya misalnya remuk. Ya. Kayak habis menabrak sesuatu, maka tidak diketahui yang membunuhnya ini panahnya atau dia menabrak pohon. Kalau tidak diketahui seperti itu, maka ini tidak halal.
Baik. Jadi diperhatikan ya, 6 syarat harus terpenuhi agar supaya hewan buruan itu halal untuk dimakan. Walaupun hal-hal yang disebut oleh Ibnu Qudamah terakhir ini tidak dipastikan padanya syarat tersebut. Karena itu tidak dihalalkan. Nah, seluruh hal ini berdasarkan sebuah hadis. Ibnu Qudamah terangkan hadisnya. Kata beliau, lima rawa Adi bin Hatim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berdasarkan riwayat Adi bin Hatim, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arsalta kalbakal muallam," apabila kamu telah mengutus anjingmu yang terlatih, wa dzakarta smallahi alaihi, dan kau telah menyebut nama Allah terhadapnya. Iya. Fa amsaka alaika, lalu anjing itu menangkap untukmu, adraktahu hayyan fatbahhu, dan kamu dapatkan ya hewan buruan tersebut masih hidup, maka sembelihlah hewan itu. Nah, ini sudah berlalu ya. Wa in qatala wa lam ya'kul minhu faqul. Kalau dia ternyata membunuh ya, dan si anjing terlatih ini belum makan darinya, maka makanlah. Nah, ini penjelasannya bahwa syarat shayd dia memang dikirim untuk menangkap. Kalau dia pergi sendiri menangkap untuk dirinya sendiri, makan untuk dirinya sendiri, itu tidak halal. Kemudian kata beliau, fa inna wa in qatala lam ya'kul minhu faqul. Fa inna akhdal kalbi lahu dzaka. Ya, sebab pengambilan anjing itu terhadapnya itu adalah dzaka. Ya, jadi kalau si anjingnya sudah dilepas dengan menyebut bismillah, dia menangkap, apa yang ditangkap, nah itu sudah merupakan zakahnya, sudah merupakan penghalalannya. Kata beliau, fa inaka la fala ta'kul. Ya, kalau misalnya dia sudah makan dari hewan itu, jangan kamu makan. Fa inni akhafu innama yakunu amsaka ala nafsihi. Sebab saya khawatir anjing ini hanya memakan sesuatu untuk dirinya sendiri saja. Dia makan sesuatu untuk dirinya sendiri saja. Maka diambil dari sini bahwa kalau ada keraguan di dalam zakah, apakah telah syah zakahnya atau tidak, di dalam shayd, maka ditinggalkan hal tersebut, tidak dihalalkan. Ya. Sebab asalnya dia belum diketahui di zakahnya, belum dipastikan penghalalannya. Kalau tidak dipastikan penghalalannya, maka tidak dimakan. Itulah keadaan-keadaan yang disebut oleh Ibnu Qudamah tadi. Kalau dia tenggelam di air misalnya, nah mungkin tenggelamnya mungkin matinya karena tenggelam, mungkin matinya karena kena panah. Ada dua kemungkinan. Karena meragukan, maka asalnya tidak halal. Itu asal. Ya. Wa in khalaqaha kilabun min ghairiha fala ta'kul. Demikian pula kalau dia telah bergabung dengan anjing-anjing lain. Ya. Jangan kamu makan. Fa innaka innama sammaita ala kalbika wa lam tusammi ala ghairihi. Karena kamu hanya menyebut tasmiyah bismillah terhadap anjingmu saja. Adapun anjing yang lain tidak kamu sebut bacaan bismillah. Ada ini semana pula ya dengan panah itu tadi, bukan pada anjing saja. Kalau dia lepas panah, dia temukan di atas hewan buruan ada 2 panah, maka panah yang disebut nama Allah hanya panah dia saja. Adapun panah yang satunya tidak diketahui. Nah itu tidak halal untuk dimakan. Ya. Kemudian kata beliau, wa idza arsalta sahmaka fadhkur ismallahi alaihi. Ya. Kalau engkau telah mengirim panahmu, maka sebutlah nama Allah. Wa in ghaba anka yawman aw yawmaini wa lam tajid fihi illa athara sahmik fakulhu in syi'ta. Kalau ternyata hewan buruan itu setelah kena panah dia hilang sehari atau 2 hari, dan kamu setelah itu tidak menemukan kecuali bekas panahmu saja, fakulhu in syi'ta. Silahkan kamu makan kalau kamu mau. In wajadtahu ghariqan fil ma' fala ta'kul. Fa innaka la tadri al-ma'u qatalahu aw sahmuk.
Kalau kamu dapati dia tenggelam di air, maka jangan kamu makan. Karena kamu tidak tahu apakah air yang membunuhnya atau panahmu. Baik. Nah, ini hadits Adi bin Hatim diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Selesai sudah ya pembahasan Kitabus Shayd.